Tadi pertanyaan gantung buat Bung Kawendra. Kalau dulu sebelum masuk pemerintahan, semua dikritik, termasuk soal inefisiensi pemerintahan, termasuk soal kebijakan-kebijakan. Begitu masuk, akankah dikritik juga pemilihan staf sus yang milenial ini? Kita harus tahu juga ketika berbicara soal staf sus itu adalah kebutuhan utamanya yang lebih tahu adalah presiden. Staf sus itu tugasnya adalah bagaimana usernya nanti menugaskan seperti apa. Usernya dalam hal ini adalah presiden. Dan saya nggak pernah ragu untuk kualitas teman-teman muda di Indonesia. Kita akan terus mengkritisi, tapi kalau berbicara anak muda, ketika ada pihak yang memberi ruang luas untuk anak muda harus diapresiasi. Dan saya sebagai salah satu generasi muda juga, seusia saya dengan Billy, pastinya akan mensupport teman-teman muda yang bisa lebih mendermakan waktunya selagi muda untuk bangsa. Dan yang paling penting begini, hadirnya anak muda itu baik di pemerintahan, di politik ataupun di apa, dia harus memperkuat kepedulian dan memperluas kebermanfaatan. Karena kenapa? Rakyat butuh kita untuk terus mendorong perubahan dan bisa menyuarakan kebenaran. Ini PR besar buat Bro Billy dan kawan-kawan di dalam sana. Artinya harus bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang pro anak muda dan pro terhadap rakyat Indonesia, keadilan dan lain sebagainya. Dan saya pastikan, saya sebagai generasi muda di Gerindra akan tetap menyoroti kinerja teman-teman muda di pemerintahan saat Tapi ini. bagaimana, kalau tidak sesuai kita tetap kritisi. Bagaimana dengan tuduhan atau tudingan bahwa staf sus yang banyak ini justru jadi inefisien karena jadi gemuk lingkaran istana? Begini, kita lihatnya seperti ini. Kan tadi juga disebutkan oleh Kang Pipin, sahabat saya, bagaimana politik gimmick. Ini akan menjadi ukurannya adalah ketika teman-teman muda ini telah diberi spare waktu untuk membuktikan kinerjanya seperti apa. Katakanlah oke lah berbicara soal inefisien. Banyak juga kok anggaran-anggaran kita yang larinya kemana nggak jelas. Dan saya rasa untuk mengapresiasi anak-anak muda, coba Bro Billy dengan berbagai kegiatannya, selama ini dengan kegiatan sosial prenernya, Bro Belva dan lain-lain. Artinya kalau untuk ukuran pendapatan seperti itu, mungkin rasanya dengan kegiatan sehari-harinya sudah terlampaui. Tapi kan ini harus ada. Jadi 51 juta rupiah nggak terlalu besar untuk seorang staf sus? Tergantung dari mana diukurnya. Katakanlah sekarang gini, kalau misalnya beliau, kita banyaklah teman-teman muda yang pendapatannya sudah jauh lebih besar gitu kan. Tapi artinya ketika masuk ke pemerintahan pendapatannya segitu mungkin itu bisa lebih kecil untuk ukuran anak muda yang berpenghasilannya sudah lebih besar. Tergantung dari mana menurut saya. Oke, gini saya mau pindah ke Mas Toto kalau begitu. Kan kemarin Pak Jokowi sebelum memilih para menteri kan selalu bilang akan banyak anak muda terlibat, akan banyak ada ini itu segala macam. Setelah kita hitung-hitung ternyata yang beneran milenial dari jajaran menteri cuma Nadiem Makarim. Ya, lalu kemudian ketambahan wakil menteri yang milenial. Bahlil milenial, Oh Bahlil Mas. Angela Tanusudin. Ada Angela. Ya. Nah, apakah kemudian itu sebagai bentuk Pak Jokowi meredam atau ingin merealisasikan apa yang sudah dibicarakan, tapi karena tidak bisa terlalu banyak mengakomodasi anak-anak muda, sehingga ya sudah diposin aja di staf sus? Bisa dilihat dari kacamata pesimis atau optimis nih. Kacamatanya Gerindra yang makin optimis dengan PKS yang semakin pesimis gitu karena sendirian sekarang kan. Kalau pakai kacamata pesimis, memang seakan-akan ini bisa jadi politik gimmick. Ketika janjinya besar, ada beberapa akan masuk. Tapi kemudian kita tahu tantangannya ternyata tidak semudah itu terkait birokrasi, belum lagi politik akomodatif partai-partai sehingga ruangnya menjadi sangat kecil untuk menempatkan orang-orang muda di level menteri. Lalu kemudian kalau pemikirannya pesimis kan, akan ditaruh lagi di wakil menteri. Masih kurang juga sebagai representasi, titipkan juga di staf sus. Itu pola pikir PKS kalau saya mau berspekulasi. Tapi bisa juga kita melihat kebalikannya bahwa niatnya memang bahwa tantangan yang ada sekarang terkait dengan isu inovasi, disrupsi tadi as a keyword, itu memang membutuhkan anak-anak muda. Tetapi karena keterbatasan tadi, Pak Jokowi memaksa, tanda kutip secara positif, untuk menempatkan anak-anak muda ini di pos yang lebih realistis. Salah satu yang dianggap realistis adalah staf sus. Kalau kita bicara misalnya konteks West Wing. West Wing sendiri itu tidak punya indikator kerja yang dipublikasikan kepada masyarakat. Tapi dia juru bisik masuk dalam analisis kebijakan dan isu-isu tertentu yang kemudian akan dieksekusi oleh presiden dan terserah presiden setuju atau tidak. Itu yang saya lihat coba diberikan ruangnya lebih besar oleh presiden. Kalau perdebatannya selalu berbicara mengenai gaji besar, inefisiensi, saya berharap PKS tadinya bisa lebih keras di TGUPP. Jumlahnya 74 orang. Bukan 14 orang dengan jumlah gaji tapi itu jauh lebih topik besar. yang berbeda. Poin saya adalah ini bukan tentang masalah Anies Baswedan atau Jokowi.
isu mengenai staf khusus itu sering jadi masalah. Staf khusus menteri itu seringkali dianggap sebagai titipan. Beda dengan staf ahli. Ini kita bicara dalam konteks birokrasi ya. Kemana juga sikap PKS selama ini? Dalam konteks itu, bahkan beberapa pernah ada yang bermasalah. Artinya apa? Saya ingin mengatakan kalau isunya hanya sebatas ada yang gemuk, tidak. Staf khusus dari dulu sudah ada. Ini hanya bertambah 3 sebetulnya. Tetapi apakah talenta anak-anak muda ini sudah berhasil di bidangnya masing-masing itu ditempatkan secara tepat dalam konsep tata negara yang dibuat oleh Pak Pratikno dan Istana, itu yang menurut saya harus dijelaskan. Karena Pak Presiden misalnya mengatakan tidak ada yang namanya pembagian tugas khusus. Ini kan agak berbeda dengan konsep Perpres yang dibuat oleh SBY 2 kali dan Jokowi jilid pertama. Oke. Itu yang menurut saya perlu diterjemahkan lebih lanjut sehingga teman-teman yang muda ini juga tidak terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan bisa siap bekerja. Mas Toto menantang rasa keadilan Partai Keadilan Sejahtera. Silakan. Ya, saya kira kita melihat ya, kalau kita inefisiensi, jadi ini sangat relatif ya. Kita melihat TGUPP, misalnya sekian jumlah orang, kemudian Presiden sekian jumlah orang. Saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi yang di-highlight oleh kami adalah jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah menutupi kondisi Indonesia yang sebenarnya. Permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian hanya memunculkan gimmick. Ini sebenarnya poin kami ya. Jadi kami mengapresiasi. Saya sebagai generasi muda. Gimmick loh. Jadi saya merasa teman-teman sebagai generasi muda Oke, merasa bahwa ya dengan adanya Bro Billy dan kawan-kawan masuk ke lingkaran presiden itu adalah satu kelebihan yang kemewahan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Ya, sehingga nanti perannya bisa jadi koordinasinya lebih banyak di WA Group karena hanya seminggu sekali. Begitu ya. Saya mengatakan politik gimmick karena memang seakan-akan negara ini kalau kita melihat adalah bahwa masyarakat saat ini merasakan. Saya mohon maaf, sorry to say, kalau mengatakan bahwa beban kenaikan tarif BPJS itu persoalan. Hutang negara semakin membengkak itu persoalan. Ya. Tetapi apakah memang dengan disampaikan staf khusus, memberikan satu optimisme, iya, sebagaimana dulu SMK digemborkan luar biasa, tetapi akhirnya memang kaleng-kaleng begitu. Oke, jadi silakan, saya kira ini penting. Jadi saya tidak mengatakan bahwa defisit demokrasi itu terjadi. Dengan kritik Mas Narto kepada PKS silakan, yang tetapi sangat sensitif dan membela masyarakat. Tiba-tiba dari staf khusus, tiba-tiba BPJS gitu ya. Tapi menurut saya lompatan logika saya tidak mengerti ada di wilayah mana. Kecuali Presiden pada saat mengenalkan staf khusus mengatakan ini adalah obat mujarab yang akan menyelesaikan persoalan bangsa ketika sebelumnya tidak ada staf milenial. Sekarang kita bisa berharap dengan ada staf milenial ada obat mujarab baru. Saya pikir kan tidak. Jelas kok penjelasannya sangat terbatas. Mereka inovasi, mereka bicara lompatan, mereka akan bicara mengenai hal-hal yang out of the box. Dan memang secara aturan mereka hanya juru bisik. Nah pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang ditolak oleh teman-teman PKS bahkan ketika belum bekerja gitu kan. Ini yang menurut saya jadi pertanyaan besar karena tadi sebagai sebuah contoh saya agak menolak dan merasa terlalu mendegradasikan teman-teman yang bukan hanya dilihat dari sisi keetnisannya, bukan dilihat dari sisi usianya, bukan dilihat dari sisi something given, tapi pencapaian mereka. Contoh, Billy ini saya tidak melihat dia hanya sebagai anak Papua, bahwa ada sebuah hal yang luar biasa sebagai anak Papua yang selama ini sering kita perbincangkan, ya. Tapi apa yang dicapai oleh Billy bukan dalam konteks dia hanya sebatas anak Papua. Pertanyaan Kang Pipin tadi langsung bertanya mengenai apa yang bisa Billy lakukan terhadap Papua. Itu yang salah. Kalau pola pikirnya seperti itu betul politik gimmick. Sekedar menaruh anak muda, sekedar menaruh anak Papua, sekedar menaruh orang-orang yang dianggap sebagai simbol representasi. Itu yang menurut saya harus dihilangkan, pola-pola pikir seperti maksudnya, itu. Oke, Kang Pipin pun memiliki argumen hal yang katakan berbicara soal Papua itu hal wajar karena irisannya jelas. Yang jelas begini kan, kehadiran teman-teman milenials ini memberikan wajah baru, memberikan semangat baru, artinya harus bisa membisiki presiden dengan kebijakan-kebijakan yang lebih peka
peka terhadap kondisi rakyat. Itu rasanya kita harapkan semuanya. Jangankan hanya PKS, Gerindra akan tegas dalam hari itu. Kalau misalnya nanti Bro Billy dan kawan-kawan di dalam pemerintahan tidak bisa membisiki kebijakan-kebijakan yang lebih peka terhadap rakyat, kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak terhadap milenial, kita di Gerindra akan tetap mengkritisi. Oke, Gitu. saya balik lagi Gini, nih. jadi Silakan kalau Bung Pipin. Saya Mas Narto, saya tidak menolak dengan gagasan staf khusus ya. Disampaikan, difestivalisasi begitu ya. Disampaikan 7 orang ya kan. Terus kemudian saya tidak meragukan kapasitas mereka begitu ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa politik akomodasi yang dilakukan oleh Presiden saat ini, politik saya sebut politik gimmick atau simbol bahwa anak muda memang diberikan Politik peran. akomodasi Saya itu kira itu menempatkan saya kira itu Prabowo penting. menjadi Menhan, itu politik akomodatif. Betul. Menempatkan anak-anak yang sudah berhasil Saya ingin sebagai staf sus. Itu bukan politik akomodatif. Oke, satu-satu. Ini Silakan. kecuali sistem politiknya kita tahu saya sudah bahwa berubah mereka pikirnya. sorry, bahwa mereka memang diberikan ruang yang bisa betul-betul signifikan dalam pemerintahan ini. Jadi kalau saya katakan bahwa ini simbol, bahwa ini adalah cara negara, pemerintah untuk ayo anak-anak muda untuk sama-sama punya cita-cita misalnya jadi staf khusus begitu ya, atau punya kreativitas seperti Billy misalnya, saya kira itu positif. Lagi-lagi saya kira kita hanya ingin men-challenge bahwa ada kebijakan terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti SMK, kami harus katakan bahwa itu kaleng-kaleng dan kemudian saat ini ada 7 Tapi orang staf khusus yang belum tentu kaleng-kaleng diperlihatkan. dong. Saya sebagai anak muda terlalu memuji dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi kami sebagai politisi tidak bisa hanya berpikir seakan-akan ini memang hebat luar biasa dan kemudian kita harus support. Tapi kan memang tidak ada. Tetapi kita harus Yang bilang hebat luar kita harus biasa. kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan sampai ini hanya simbol saja, hanya gimmick bahwa ternyata persoalan bangsa tidak bisa diselesaikan. Oke. Bahwa banyak masalah yang lain yang harus diselesaikan. Begini, Pak Jokowi, saya harus fair. Pak Jokowi kemarin bilang mereka memang akan jadi teman diskusi, tidak ada yang seperti tadi Bung Toto bilang bakal jadi obat mujarab. Tapi tentu saja masyarakat Indonesia punya harapan yang sangat besar buat para stafsus. Karena ini adalah orang-orang terpilih. Walaupun mungkin katanya gajinya tidak lebih besar dibanding yang kemarin-kemarin, tapi ini tetap pakai uang negara. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Billy yang jadi stafsus kalau kemudian nanti masyarakat mengkritisi yang sangat besar soal hasil kinerja dari stafsus ini yang biasanya tidak terlihat. Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.